Jumpa lagi bersama Teacher Resi. Nah, kali ini kita sudah masuk dalam subtema yang kedua di tema yang ketiga. Nah, subtema yang kedua adalah keragaman makhluk hidup di lingkunganku. Sedangkan tema tiganya peduli terhadap makhluk hidup, dan pembelajaran kali ini adalah pembelajaran 2 dan 3. Pertemuan kita hari ini yaitu membahas mengenai bagian-bagian tubuh hewan. Kemudian kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban kita terhadap pemeliharaan hewan. Dan kita akan belajar mengenai membuat pertanyaan dalam wawancara. Hewan termasuk salah satu makhluk hidup yang biasa kita jumpai di lingkungan sekitar, seperti burung, kucing, katak, kumbang, dan laba-laba. Kita bisa mengamati bahwa bagian-bagian tubuh dari setiap hewan tersebut berbeda. Nah, silakan perhatikan video teacher berikut ini mengenai bagian-bagian tubuh hewan. Kucing. Mulut digunakan untuk makan. Hidung digunakan untuk membaui kedatangan mangsa atau musuh. Mata digunakan untuk melihat. Telinga digunakan untuk mendengar. Badan digunakan untuk melindungi tubuh bagian dalam. Ekor digunakan untuk alat keseimbangan saat berjalan atau berlari. Kaki digunakan untuk berjalan. Tapak kaki digunakan untuk melompat. Badan digunakan untuk melindungi tubuh bagian dalam. Mata digunakan untuk melihat. Lubang hidung digunakan untuk membaui. Mulut digunakan untuk makan. Burung. Cakar digunakan untuk mencengkram mangsa dan bertengger di dahan pohon. Sayap digunakan untuk terbang. Paruh digunakan untuk mengambil makanan. Mata digunakan untuk melihat. Badan digunakan untuk melindungi tubuh bagian dalam. Ekor digunakan untuk mengatur pergerakan saat terbang. Ikan. Sirip digunakan untuk bergerak dan berenang. Ekor digunakan untuk alat keseimbangan saat berenang. Badan digunakan untuk melindungi tubuh bagian dalam. Mata digunakan untuk melihat. Mulut digunakan untuk makan. Tutup insang digunakan untuk melindungi insang. Laba-laba. Pedipalpus digunakan untuk memegang mangsa atau makanan. Mulut digunakan untuk menghisap cairan dalam tubuh mangsa. Mata digunakan untuk melihat. Kaki digunakan untuk berjalan. Kumbang. Antena digunakan untuk mendeteksi keberadaan musuh. Sayap digunakan untuk terbang. Mata digunakan untuk melihat. Kaki digunakan untuk berjalan. Hewan yang berada di sekitar kita gunakan sebagai hewan peliharaan atau hewan ternak kita sendiri, dan nantinya akan kita manfaatkan. Nah, sebagai hewan peliharaan, kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap hewan tersebut. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap peliharaan kita. Kewajiban yang harus kita lakukan terhadap hewan yang pertama adalah memberi makan hewan peliharaan, kemudian membersihkan kandang hewan peliharaan, lalu menjaga kebersihan hewan peliharaan, dan mengobati hewan peliharaan yang sakit.
hak yang kita peroleh dalam memelihara hewan adalah yang pertama, kita mempunyai hak memberi nama hewan peliharaan, lalu bermain dengan hewan peliharaan, memakan hewan peliharaan tertentu seperti ayam, bebek, dan ikan. Dan kita juga berhak menjual hewan peliharaan tertentu seperti ayam, bebek, dan ikan. Nah, jika kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik terhadap hewan peliharaan kita, maka akan memberikan dampak terhadap hewan tersebut. Apa sajakah dampaknya? Yang pertama, kewajiban kita memberi makan hewan peliharaan, dampaknya adalah hewan menjadi gemuk dan sehat. Kemudian dampak terhadap lingkungan, hewan peliharaan tidak mencuri makanan di rumah. Kemudian kewajiban kita menjaga kebersihan hewan peliharaan terlaksana, maka dampak bagi hewan peliharaan bersih dan tidak bau. Nah, untuk lingkungan, dampaknya adalah lingkungan bersih dari kotoran dan bau hewan peliharaan. Lalu kewajiban membersihkan kandang hewan peliharaan terlaksana, maka dampaknya bagi hewan adalah hewan peliharaan nyaman tinggal di kandang, dan dampak terhadap lingkungan, orang lain tidak terganggu oleh bau kandang hewan peliharaan kita. Lalu kewajiban kita mengobati hewan peliharaan yang sakit, dampaknya bagi hewan kita adalah hewan peliharaan kita akan cepat sembuh, dan dampaknya bagi lingkungan, penyakit tidak menular ke hewan peliharaan orang lain. Sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai wawancara. Nah, dalam wawancara kita harus menyediakan pertanyaan. Nah, bagaimanakah cara kita membuat pertanyaan? Masih ingat? Ya, dalam membuat pertanyaan wawancara kita harus menggunakan kalimat tanya. Nah, kata tanya yang kita gunakan dalam kalimat tanya harus sesuai dengan fungsinya. Nah, seperti pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pertanyaan dalam wawancara. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat pertanyaan wawancara. Oke, coba student kerjakan di rumah bagaimana cara membuat pertanyaan. Jangan lupa membuat pertanyaannya dengan menggunakan kalimat tanya dan kata tanya yang sesuai. Nah, baiklah student, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan